Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman bonsai dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman ya, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video di luar rumah ini, di halaman rumah di lantai 2, dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang barokah. Ya teman-teman ya, pada kesempatan hari ini di depan saya ada sebuah bahan, yaitu pohon asem Jawa atau Tamarindus indica, yang hasil cangkokan dari 3 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Hasil cangkokan dari 3 bulan yang lalu. Terus kemudian hari ini saya akan mulai pengawatan ya. Saya bentuk, nanti rencananya saya akan bikin liukan yang ekstrim ya. Jadi ini untuk teman-teman pemula, tolong dilihat video ini karena akan banyak tip-tip ya untuk teman-teman pemula ini utamanya ya. Jadi pohon ini udah sebesar jempol saya ya, jari jempol saya ini, kurang lebih segede jempol jari, dan kemudian akan saya proses menjadi pohon yang liukan ekstrim ya, aliran ekspresionis ya, itu teman-teman ya. Saya akan coba presentasikan kepada teman-teman, utamanya untuk teman-teman pemula ya, dan tentunya nanti teman-teman pemula bisa belajar di rumah itu. Jadi awal pohon dari cangkokan sekitar 3 bulan cangkokan, ini bekasnya masih ada. Terus kemudian segede kelingking ya, kelingking lah, kelingking jari kita, jari telunjuk, jari telunjuk ya, segede jari telunjuk. Terus kemudian nanti akan dibikin liukan-liukan yang ekstrim. Cara yang pertama ini untuk teman-teman pemula nih, pijit-pijit dulu pohon, dipelintir-pelintir begini pelan-pelan, supaya nanti tidak patah ketika kita proses ya. Kita proses dalam artian proses pembentukan. Terus pohon ini sudah saya puasakan selama 2 hari teman-teman, nggak disiram. Jadi untuk mempermudah prosesnya, jadi biar lemes pohonnya itu. Ini udah 2 hari nggak disiram, ini kering tanahnya, dan rumputnya itu mulai layu ini rumputnya ya. Jadi 2 hari nggak disiram, itu tip yang kedua ya. Yang pertama kita pelintir-pelintir gini ya. Terus kemudian jangan disiram selama 2 hari ya. Yang ketiga nanti akan saya kasih tahu. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, tolong jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan update video yang terbaru dari saya. Sambil kita pijit-pijit ya teman-teman ya. Kita pelintir-pelintir pelan-pelan, pelan-pelan sampai lemes ya teman-teman ya. Nih caranya gini nih teman-teman. Nih, seperti memeras ya, seperti memeras. Pelan-pelan tapi ya, jangan dipaksakan. Seandainya masih keras, biarin aja dulu. Pijit bagian yang lain, pelintir bagian yang lain, pelintir bagian yang lain. Kalau sekiranya udah lemas ya udah, jangan dipaksa. Pokoknya intinya jangan dipaksa. Kalau masih keras dipaksa, pasti patah. Terutama untuk bagian percabangan ya teman-teman. Ini mudah pecah nih, pecah atau patah itu. Ini untuk video ini saya buat untuk teman-teman pemula ya, yang baru mulai belajar menekuk. Tadi udah ada 2 tip ya. Yang pertama tadi dipuasakan 2 hari, jangan disiram air. Yang kedua ini ditekuk-tekuk nih, dipijit-pijit supaya lemes percabangannya atau perantingannya nih ya. Karena ini pohon hasil dari cangkokan, pohonnya masih keras teman-teman, tidak bisa lemes seperti pohon dari biji ya, nanam dari biji. Terus kemudian tip yang ketiga, saya punya tip. Saya mempunyai ini sebuah karet bekas ban dalem yang baru saya gunting. Ini untuk dililitkan ya, dililitkan ke bagian yang mau
kita tekuk ekstrim, utamanya batang yang besar ya, utamanya batang yang besar itu kita lilitkan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi pecah batang ya, untuk mengurangi pecah batang atau patah. Bentar. Jadi tipnya gini teman-teman, kita gulung dulu. Seperti kalau teman-teman membuat lilitan kawat, enaknya digulung begini. Akan tetapi kalau enggak, karena waktu lama ya udah nggak usah. Tapi kalau karet ini harus digulung karena agak repot proses lilitnya. Lihat nih teman-teman nih, udah pada lemes karena proses penekukan tadi ya, dipelintir-pelintir ya, diurut-urut gitu. Ini sebenarnya pohon masih bisa dikawat tanpa ada karet ini ya, karet ban. Akan tetapi ini hanya untuk pemula aja yang belum pernah melakukan proses pengawatan dan membuat bentukan yang ekstrim ya, liukan yang ekstrim ya. Takutnya nanti karena belum terbiasa, akhirnya apa? Patah ya, akhirnya patah, sehingga hasilnya kurang maksimal nanti kalau patah. Di samping ban bekas, ban dalam bekas ini bisa dipergunakan tali rafia teman-teman ya, tali rafia bisa juga. Tali rafia dihancurin, dibelah-belah tipis-tipis, kecil-kecil dalam bentuk yang seperti apa ya, pokoknya tali rafia yang banyak lah, kecil-kecil, tapi ya jangan satu tali rafia ini dibiarin gitu aja, kemudian dililitkan seperti ban ini. Di samping itu juga nanti ban dalam ini bisa mengurangi bekas kawat ya, bekas lilitan kawat yang terlalu keras. Nanti kambiumnya nggak luka ini karena ada ban dalam ini ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, ini udah dililit sama karet ban dalam bekas ya, udah dililit, tapi nggak semuanya karena yang kecil ini masih bisa lah, nggak usah perlu dikaretin ya. Yang batang yang besar aja yang perlu dikaretin ya, yang sekiranya nanti teman-teman pas lagi nekuk patah atau pecah. Makanya yang dililit nggak semuanya, kalau semuanya dililit nanti ya ini kurang bagus juga gitu untuk prosesnya. Dan sini teman-teman ya, ini saya kasih renggangan ya untuk pori-pori juga, nggak saya rapetin, nggak, dikasih renggangan dikit-dikit ya.
untuk pori-pori juga untuk kulitnya itu ya, supaya nanti tidak terlalu lembab teman-teman ya. Kalau terlalu lembab biasanya nanti efeknya apa? Jamur. Terus kemudian saya menggunakan kawat, ini kawat bekas, kawat nomor 5 ini teman-teman ya, yang akan saya lilitkan untuk ini ya. Kebetulan kawatnya kawat bekas, nggak masalah ya teman-teman ya, untuk belajar ini ya. Kita melakukan proses wiring. Ya teman-teman ya, setelah proses wiring sudah selesai, baru proses pengarahan ya.
ya teman-teman ya. Setelah proses pengarahan baru kita buang-buangin ranting-ranting air yang tidak dipakai, yang tidak diperlukan, supaya suplai makanannya lebih maksimal lagi teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang baru gabung, untuk mendukung channel saya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya lebih semangat lagi teman-teman untuk membuat video-video yang lain. Oke ya teman-teman ya, setelah kita melakukan proses tadi, dari proses pemijat-mijat, terus proses melilit dengan ban bekas, terus kemudian proses wiring, proses pengarahan, jadinya seperti ini teman-teman ya. Pohon asem gaya cascade dan dengan liukan yang ekstrim teman-teman ya. Jadi ada beberapa tip buat teman-teman, khususnya teman-teman pemula. Tadi tolong nanti kalau nonton video ini jangan di skip-skip, karena tip-tipnya itu sangat bermanfaat buat teman-teman nanti ketika teman-teman mencoba nanti di dalam karya teman-teman sendiri ya, memproses asam dengan liukan yang ekstrim. Jadi jangan sampai nanti teman-teman gagal paham, karena asam ini memang dari karakter batangnya memang alot ya, nggak mudah patah, akan tetapi keras. Jadi ada beberapa tip, kalau teman-teman paksain nanti bisa patah atau pecah, terutama pecahnya yang bagian ini ya teman-teman ya, nih pas bagian ketiak-ketiak ini ya, sambungan cabang ini pas perantingan dari cabang ke ranting ya, itu mudah pecah ini ya, itu mesti hati-hati itu. Terus kemudian proses wiringnya juga harus double nih ya, untuk sebesar telunjuk nih ya, tadi ini sebesar telunjuk, nggak ada yang pecah dan nggak ada yang patah, karena prosesnya tadi disertai dengan ikatan lilitan-lilitan ban bekas, ban dalam ya itu. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin baru itu aja yang bisa saya share. Kemudian nanti perkembangan berikutnya nanti akan saya bikinkan video-videonya ya teman-teman ya, supaya teman-teman nanti bisa, wah ini Mas Eka nih ketika proses bagus tapi nyatanya ke depannya pohonnya mati gitu. Jadi jangan sampai ada pikiran yang kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya share ke teman-teman. Harapan saya teman-teman selamat mencoba dan belajar, terus belajar ya. Untuk belajar utamanya proses membuat bonsai, karena ini konten saya konten hiburan, konten ayo belajar bonsai ya, belajar bonsai dengan bahan yang sangat sederhana. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf jika presentasinya kurang bagus. Sekian dari saya, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.